Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal mujrimun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minas shahirin was-sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Dalam suasana yang berbahagia ini, mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Dengan siraman rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyambut hari yang mulia ini, hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, dengan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini. Sangat nyata terpancar pada wajah-wajah kita rasa syukur dan bahagia karena telah mampu memenuhi dan melaksanakan kewajiban ibadah puasa sebulan penuh disertai dengan qiyamul Ramadan. Kita telah menyemarakan suasana Ramadan dengan melaksanakan buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, bertadarus Al-Quran, beritikaf, dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Semuanya itu kita laksanakan atas dasar keimanan dan keikhlasan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan ikrar yang senantiasa kita ucapkan. Raditu billahi rabba wa bil Islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Keridhaan dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam ini sesungguhnya merupakan indikasi bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita terima. Tetapi sebaliknya, jika hati masih merasa berat dalam menerima dan menerapkan ajaran Islam, khususnya puasa di bulan Ramadan, maka ini merupakan menunjukkan bahwa hidayah Allah belum dapat diterima secara sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya,
niscaya Allah menjadikan dadanya sesaat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat rahimani wa rahimakumullah. Sudah tadi malam hingga pagi ini, kaum muslimin di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia serentak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Karena semua manusia, siapapun dia, walau seorang presiden, seorang raja, seorang yang paling kaya, atau mereka yang memiliki jabatan dan kedudukan tertentu, adalah begitu lemah dan tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jabatan, harta dan kedudukan terhormat yang dimilikinya tak akan kuasa menolongnya manakala malaikat mau datang menjemput. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, marilah kita curahkan segala perhatian kita untuk sujud dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini merupakan hari yang berbahagia, khususnya bagi kita yang telah tamat berpuasa sebulan lamanya. Hal ini patut kita syukuri, karena tidak semua orang yang mengaku muslim mampu dan mau melaksanakan kewajiban puasa ini. Banyak orang yang berbadan kekar dan sehat, tetapi tidak mampu berpuasa. Sebaliknya tidak sedikit orang fisiknya lemah, sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi mampu dan sanggup berpuasa. Kemampuan ini sesungguhnya merupakan karunia dan hidayah Allah kepada orang-orang yang beriman. Hari ini juga merupakan hari yang diberkahi, dimuliakan, dan merupakan hari maghfirah atau ampunan Allah. Untuk itu, marilah kita introspeksi diri terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita, baik kepada sesama manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini ada baiknya kita sedikit mengenal serpihan kecil kisah tentang detik-detik terakhir menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan menjadi pedoman hidup kita masa ini dan untuk masa yang akan datang. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Ahad, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius, di mana sebelumnya selama kurang lebih 18 hari beliau mengalami panas badan yang cukup tinggi, melebihi dari panas atau demamnya orang biasa. Dan para sahabat pun tidak henti bergantian menjenguk Rasulullah karena khawatir. Esoknya, hari Senin 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka malaikat maut dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, maka malaikat maut tidak boleh masuk. Dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah. Malaikat maut menyamar sebagai orang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah putri Rasulullah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, atau hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya pada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di depan pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah, dan saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit."
Kemudian malaikat maut memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, tahukah kamu siapakah dia? Fatimah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, wahai Fatimah, dia adalah pengusir kejahatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, masuklah wahai malaikat maut. Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk bersiarah untuk mencabut nyawaku. Malaikat maut menjawab, saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Rasulullah bertanya, wahai malaikat maut, di mana Jibril? Jawab malaikat maut, saya tinggalkan dia di langit dunia. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba malaikat Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, wahai Jibril, tidakkah kau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Jibril menjawab, ya wahai kekasih Allah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, beritahu kepadaku wahai Jibril, apa yang telah disediakan Allah untukmu di sisinya? Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahan telah ramum. Semuanya itu untuk menyambut kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Jibril menjawab, aku memberikan berita gembira Tuhanku. Engkaulah yang pertama kali diizinkan Allah sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Jawab, wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang apa yang menggembirakan aku. Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah menjawab, tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh umatku yang membaca Al-Quran sesudahku, yang berpuasa Ramadan sesudahku, yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku, dan apakah yang akan diperoleh umatku yang berinfak dan sedekah di jalanku sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untukmu ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasuki terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah SAW. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat wajahmu ya Rasulullah? Sedangkan engkau sudah merasakan sakaratul maut. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Kembali kehebatannya menciptakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat rahimani wa rahimakumullah. Tadi dialog yang singkat itu tampak seperti ada yang mencemaskan oleh Rasulullah terhadap umat yang akan ditinggalkannya. Apa sebenarnya yang beliau risaukan? Apakah beliau khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya, meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan istri-istri yang mencintainya? Ataukah beliau khawatir meninggalkan anak cucunya? Tidak, jemaah. Rasulullah tidak pernah cemas meninggalkan kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul, serta sebagai kepala pemerintahan. Sebab Rasulullah bukanlah orang yang haus akan jabatan dan kedudukan. Beliau justru merisaukan umatnya yang memegang jabatan dan kedudukan tertentu. Karena kedudukan dan jabatan
terkadang menjadi penyebab putusnya tali silaturahim. Karena jabatan, manusia bisa melupakan Tuhannya dan berani menggadaikan akidahnya. Karena jabatan, barang yang ternyata haram dapat dirubah menjadi halal. Bahkan karena kedudukan dan jabatan pula, terkadang manusia sampai hati menjumuskan saudaranya yang seiman. Apakah Rasulullah SAW akan menggunakan harta kekayaan? Tidak sama sekali. Sebab Nabi sendiri bukanlah orang kaya yang suka menumpuk harta. Bahkan beliau dikenal sebagai Abu Masyakin, bapaknya para fakir dan miskin. Yang dirisaukan Rasulullah adalah umatnya yang telah dikendalikan oleh harta kekayaan, sehingga ada manusia yang hidup dengan matinya semata-mata untuk memburu kekayaan. Dia tidak lagi ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah risau terhadap perilaku manusia yang berkenyangan, sementara tetangganya berada dalam kelaparan. Rasulullah risau kepada orang yang merasa dirinya paling kaya, namun selalu masa bodoh terhadap saudaranya yang berada dalam kesusahan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dirinya berbuat zalim terhadap saudaranya yang susah tersebut. Bahkan disebabkan oleh pembagian harta warisan dan ingin menguasai warisan tersebut, saudara kandung pun saling bermusuhan dan tidak saling tegur sapa. Dan yang lebih parah lagi, terkadang para ipar pun ikut memperjauh keadaan. Apakah Rasulullah bersedih karena akan meninggalkan istri-istrinya? Tidak, jemaah. Karena beliau sangat mengetahui dan percaya akan bakti kesetiaan istri-istrinya itu. Yang justru beliau risaukan adalah para istri di akhir zaman ini. Sebab banyak istri yang tidak lagi merasa berdosa apabila berbuat kesalahan kepada suaminya. Ia merasa memiliki hak yang sama dalam segala hal dengan suaminya. Maka untuk keluar rumah pun tidak lagi merasa perlu meminta izin kepada suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholatin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan bagi siapa saja yang bertaubat kepadanya. Melalui ibadah Ramadan, dosa kita kepada Allah akan terampuni. Tetapi kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah semata, melainkan juga kepada sesama manusia. Dan Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf atas dosa dan khilaf yang kita buat kepada orang tersebut yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan keluarga kita. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, marilah kita kembali ke rumah masing-masing dengan suasana gembira untuk saling memaafkan. Bagi anak yang masih memiliki orang tua, bersikulah di hadapan kedua orang tuamu untuk meminta maaf dan ridhonya. Karena bagaimanapun banyaknya harta yang kamu miliki, betapapun tingginya pangkat dan jabatan, serta berapapun banyak gelar yang tercantum di depan atau di belakang namamu, tidak akan ada artinya tanpa ridho dari kedua orang tuamu. Mengapa kita diwajibkan untuk memuliakan ayah dan ibu? Rasanya tak cukup waktu untuk menjawabnya. Namun secara ringkas dapat dijelaskan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya, tak pernah merasa jengkel dan terbebani karena ada jalan lain di dalam perutnya. Ia bersih dari pamrih, tak berharap balasan dari sang bayi yang dikandungnya itu. Sebaliknya, ibu akan merasa bahagia jika anaknya merasakan kebahagiaan, dan ibu akan turut sedih dan susah jika anaknya mengalami kesusahan. Sang ibu tak akan makan sebelum anaknya makan, bahkan sang ibu tak jarang memakan sisa dari apa yang dimakan anaknya. Pantaslah kiranya jika air mata kebahagiaan seorang ibu akan menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan bagi anaknya. Sebaliknya, air mata kebahagiaan seorang ibu karena ketabian buruk sang anak akan menjadi laknat bagi kehidupan sang anak. Jika ibu menjadi tumpuan hidup seorang anak dari bayi hingga dewasa, maka ayah pun demikian. Keringat ayah siang malam membasahi tubuhnya karena mencari bekal untuk hidup anak dan istrinya. Sang ayah akan merasa bangga jika anaknya menjadi seorang sarjana, sementara dia sendiri barangkali tak pernah menikmati bangku sekolah. Sang ayah akan bahagia jika anaknya menjadi seorang yang kaya, meskipun dia sendiri hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Pengorbanan seorang ayah juga tak ada tandingannya.
Baginya tak ada istilah hina dalam memenuhi pekerjaan. Demi agar sang anak menjadi manusia berguna. Akan tetapi sayangnya, ada sebagian anak yang merasa rendah diri dan hina jika keadaan dan penampilan ayahnya tidak sehebat ayah temannya. Padahal sang ayah sendiri tidak lagi peduli akan keadaan dirinya. Sang ayah tak lagi memperhatikan sehat dan sakit. Asalkan anak dan istrinya tetap hidup dengan layak. Jika kita hidup dengan penuh kesadaran, maka betapa ayah dan ibu telah mengorbankan segalanya untuk hidup anaknya. Hormati, cintai dan muliakanlah ayah ibu kita. Kita begitu sibuk untuk tumbuh dewasa, namun kita lupa bahwa orang tua kita juga bertambah tua. Sampai kita kemudian Rasulullah menggariskan bahwa ridho dan laknat Allah tergantung pada ridho dan murkanya ayah dan ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat rahimani wa rahimakumullah. Dengan saling memaafkan dalam perayaan Idul Fitri ini, kita akan kembali kepada fitrah kesucian. Dosa-dosa yang kita miliki terhadap sesama manusia terhapuskan sudah, dan tercipta kembali suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang akan menenteramkan batin, di mana anak terisak di pangkuan orang tuanya, suami istri merajut kembali cinta kasih yang mulai pudar. Begitu pula sesama saudara, teman, kerabat, dan tetangga saling bertegur sapa, menghidupkan kembali solidaritas dan kepekaan sosial demi terciptanya ketentraman kehidupan keluarga dan masyarakat. Mengakhiri khutbah Idul Fitri sebagai bagian yang pertama ini, marilah kita syukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hari ini, di mana kita telah sampai dan dapat berlebaran dengan penuh limpahan rahmat dan anugerahnya. Marilah pula kita panjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus segala kekurangan dan kelemahan kita, sembari memohon ampun dan taubat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa silam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus seluruh kesalahan kita dan menggantinya menjadi pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Ja'alana Allahu wa iyyakum min al-'abidin wal qanitin wal maqburin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'nihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa jazaa. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi kursihi. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah rahimakumullah. Untuk menutup khutbah ini, mari kita sama-sama pejamkan mata kita sejenak.
sembari mengangkat kedua tangan bermunajat kepada Allah, karena tanggal 1 Syawal ini adalah waktu berdoa yang makbul. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat-saat yang sahih ini kami segenap hamba-hamba-Mu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci penuh rahmat ini, menyebut nama-Mu yang agung, berzikir, bermunajat kepada-Mu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Wahai Allah yang Maha Penyayang, sayangilah para sesepuh, orang-orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, para ustaz, ustazah, guru-guru kami yang ada di lingkungan Masjid Baitur Rahim ini. Lindungi dan bimbinglah mereka, sehatkan mereka ya Allah, lapangkan rezekinya, kuatkan azamnya dan berkati jalannya. Ya Allah yang Maha Suci, bersihkan hati dan jiwa kami dari hasad, iri dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa kami dalam cinta kepada-Mu dan dalam ketaatan kepada-Mu. Jangan Engkau biarkan setan sungguh menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbingan untuk memimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi yang tidak sejenak pun melainkan bumi dan seisinya ini semua milik-Mu ya Allah. Tuhan Allah yang Maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau memberi petunjuk orang-orang bingung, Engkau memberi kecukupan orang yang kekurangan, Engkau memberi ketenangan orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tenteramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami atau istri kami, karena mungkin kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah yang mengetahui segala keburukan aib dan maksiat, ampuni seluruh masa lalu kami. Ya Allah yang Maha Mulia, Engkau berikan kami tampak mulia di hadapan orang lain, namun sejatinya kami bukanlah mulia, melainkan Engkau menutupi buruknya aib kami. Ya Allah yang Maha Menjaga, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini kembali kepada-Mu kelak dengan jasad yang bersih dari segala dosa dan maksiat. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangi kami, sayangi orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang telah terlontar pada mereka ya Allah. Ampuni setiap tak peduli kami atas mereka ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati kami untuk orang tua kami agar ridho mereka mengantar kami kepada ridho-Mu ya Allah. Panjangkan umur dan sehatkan orang tua kami ya Allah, agar mereka dapat melihat langkah amal kebaikan kami dalam kehidupan ini, dan kami ingin membuat mereka bahagia dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jika Engkau telah mengambil ayah-ayah kami kembali ke hadapan-Mu dan kini mereka berada di dalam kuburnya, kami memohon padamu ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah, jangan azab mereka ya Allah. Ampuni dosa dan salah mereka ya Allah. Jadikan kubur taman-taman surga, berikan harum-harum surga di dalam kuburnya ya Allah. Jadikan setiap amal baiknya dan doa-doa kami sebagai sahabat di dalam kubur mereka ya Allah. Basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu. Muliakan ayah ibu kami di sisi-Mu ya Allah. Tetap pertemukan kami kelak dengan ayah ibu kami dalam keabadian nikmat surga-Mu, karena surga akan lebih nikmat jika berkumpul bersama ayah ibu kami. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar
bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau saja yang tahu kapan akan menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan untuk menuju jalan-Mu ya Allah. Dan jadikan kami menjadi anak yang soleh dan soleha yang dapat memuliakan ayah ibu kami sampai akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, berkahi kami di setiap langkah yang kami lakukan. Terimalah setiap kebaikan yang kami kerjakan. Anugerahkanlah keikhlasan pada setiap amal kami itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terperdaya akhirat nanti.